Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, hari ini tanggal 7 November. Kita makin dekat menjelang hari Natal. Kira-kira hari Natal ini ada apa ya? Wah, pastinya semakin tahun semakin menarik. Wah, adik-adik, hari ini Kak Pilia masih menceritakan tentang SAR. Dan adik-adik tahu, hari ini adalah cerita tentang SAR yang terakhir. Bagaimana Tuhan Allah menyelamatkan umat manusia. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau bersyukur pada Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan, praise Him, praise Him. Praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him until the sun goes down. Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him, praise Him, praise Him when the sun goes down. Love Him, love Him, love Him in the morning, love Him in the noontime, love Him, love Him, love Him when the sun goes down. Serve Him, serve Him, serve Him in the morning, serve Him in the noontime, serve Him, serve Him, serve Him when the sun goes down. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah, Praise ye the Lord. hallelujah, Praise ye the Lord. hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Hallelujah, Praise ye the Lord. hallelujah, Praise ye the Lord. hallelujah. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh memuji Engkau Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami ingin memuji Tuhan baik di saat pagi, di saat siang, di saat malam, di setiap saat dalam hidup kami. Biarlah apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, semuanya ini adalah suatu bentuk pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih karena hari ini pun kami masih boleh punya kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan memberkati kami melalui ibadah hari ini. Tuhan memberkati kami melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah adik-adik, kalau tadi kita sudah nyanyi praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime. Wah, kira-kira apa kita ini hanya berdoanya cukup 3 kali sehari? Atau kita ini cukup menyanyi itu 3 kali sehari, only in the morning, in the noontime, and until the sun goes down? Apa hanya itu saat-saat kita berdoa? Enggak ya adik-adik ya. Kita mau berdoa, kita mau memuji Tuhan itu setiap saat. Kapanpun kita mau terus dekat dengan Tuhan kita. Ayo kita sama-sama nyanyikan sebuah lagu.
I will pray. I can pray anywhere, any time of day. I can always talk to you, and you will hear me. You'll hear me. I can pray anywhere, any time of day. I can always talk to you, and you will hear me. You'll hear me. I don't have to worry, I don't have to fear. I can always trust you are always near. Oh, I will pray. Lord, I will pray. No matter what I'm facing, no matter what I've done, staring at a mountain, a giant that comes. Oh, I will pray. Lord, I will pray to you. I can pray anywhere, any time of day. I can always talk to you, and you will hear me. You'll hear me. I can pray anywhere, any time of day. I can always talk to you, and you will hear me. You'll hear me. So I don't have to worry, I don't have to fear. I can always trust you are always near. Oh, I will pray. Lord, I will pray. No matter what I'm facing, no matter what I've done, staring at a mountain, a giant that comes. Oh, I will pray, calling your name. Lord, I will pray to you. Wah, adik-adik, kalau tadi kita sudah bilang bahwa I will pray, I can pray, I will pray. Ya, itu adalah suatu sikap yang harus selalu kita pegang dalam hidup kita. Doa adalah nafas hidup orang benar. Ada di dalam Alkitab seperti itu kan. Nah, adik-adik, hari ini Kak Pilia mau ceritakan tentang tim SAR. Nah, 3 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 30 September tahun 2018, itu di Palu itu adalah di Sulawesi, itu terjadi suatu gempa yang besar. Kalau adik-adik ingat, mungkin ada yang pernah mendengar ceritanya. Saat itu benar-benar di Palu sangat kacau. Karena gempa itu ternyata bukan hanya membuat tanah goyang, bukan hanya membuat bangunan-bangunan hancur, tapi gempa itu juga menyebabkan tsunami yang sangat besar. Bahkan dikatakan ada banyak orang yang kehilangan nyawanya pada hari itu. Ada banyak orang yang hilang, yang mungkin terbawa oleh arus air ke tengah laut. Sangat mengerikan. Nah, waktu itu gempa telah terjadi berkali-kali. Dan ada seorang remaja perempuan, dia berusia 15 tahun, yang hari itu dia ada di rumahnya dan tiba-tiba gempa terjadi menyebabkan bangunan rumahnya itu ambruk, roboh menimpa dia. Sehingga dia dalam posisi terjepit. Dia tidak bisa bergerak karena seluruh tubuhnya, kakinya, badannya ini semuanya tertimpa oleh robohan rumahnya itu. Sehingga adik-adik ada beton yang menimpa kakinya, ada batu-batu di sekeliling tubuhnya menyebabkan dia tidak bisa bergerak dan tidak bisa membebaskan diri.
Apalagi kemudian datang tsunami yang membawa lumpur, tanah yang begitu banyak dan membuat dia semakin terjepit. Puji Tuhan, dia masih hidup, adik-adik. Dalam waktu 48 jam, dia tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa keluar dari tempatnya terjepit itu. Dan dia tahu di sebelahnya ibunya meninggal. Juga karena tertimpa reruntuhan rumahnya. Selama 48 jam, apa yang dia lakukan? Dia terus berdoa, terus dia minta pertolongan Tuhan dengan tidak hentinya. Dengan tidak berhenti-berhentinya dia terus mengucapkan doa-doanya supaya Tuhan menolong dia. Saat dia bertekun berdoa terus, dia bertekun berdoa dengan tidak berhenti. Tim SAR mulai menyelamatkan dia. Tim SAR berusaha membebaskan tubuhnya yang tertimpa reruntuhan itu untuk bisa diselamatkan dan membebaskan dia. Dalam waktu 48 jam, dia mampu bertahan. Karena apa? Karena dia terus bertekun dalam doanya. Dia terus bertekun, dia terus berusaha untuk tetap sadar. Dia berusaha untuk tidak pingsan. Dan akhirnya nyawanya bisa diselamatkan. Wah, adik, itu kisah yang luar biasa yang dialami oleh seorang remaja yang berusia 15 tahun. Tapi adik-adik, di dalam Alkitab kita juga ada suatu cerita yang menceritakan tentang bagaimana saat kamu bertekun berdoa. Saat kamu terus tidak berhenti berserah pada Tuhan, terus tidak berhenti dalam doamu kepada Tuhan, maka Tuhan bekerja. Adik-adik, kita baca di dalam Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6. Wah, kalau Kak Pilia bacanya di dalam kitab Daniel, berarti hari ini tokoh siapa yang akan diceritakan? Tokoh Daniel. Kalau minggu lalu Kak Pilia sudah ceritakan tentang SMA, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana mereka berserah kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh hidupnya pada Tuhan. Kalau memang aku harus mati, biarlah aku mati. Tapi jika memang Tuhan mau melepaskan aku, maka aku akan bebas. Tapi biarpun aku mati sekalipun, aku tidak akan menyembah patung atau dewa ataupun raja. Wah, adik-adik, iman yang luar biasa dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, hari ini kita mau belajar dari Daniel. Daniel ini teman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Coba ya, kita baca di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-1. Darius orang Media. Nah, Darius itu yang disebutkan di sini ini adalah Raja Darius, raja dari negara Media. Nah, Raja Darius ini mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Dan mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaannya, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Jadi Raja Darius ini mengangkat 120 orang untuk mengurusi kerajaannya dia. Dan di atas dari 120 orang itu ada 3 pejabat tinggi yang lebih tinggi dari 120 orang itu. Luar biasanya, salah satu dari antara ketiga orang itu adalah Daniel. Padahal Daniel bukan orang Media. Daniel adalah orang Israel yang diangkut ke negeri Media karena mereka menjajah bangsa Israel. Nah, adik-adik, dikatakan ya, Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Luar biasa ya. Bukan orang Media tapi mau diangkat jadi wakilnya raja yang mempunyai kedudukan paling tinggi. Membawahi para orang Media lainnya. Padahal dia bukan orang Media loh. Tapi adik-adik, ada
yang tidak suka. Selalu seperti itu ya. Saat seseorang sukses, saat seseorang berhasil mencapai kedudukan tinggi, selalu ada orang yang tidak suka. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Mereka berusaha menjatuhkan Daniel. Tetapi mereka tidak mendapat alasan atau apapun atau sesuatu kesalahan. Ternyata mereka tidak menemukan kesalahan apapun pada Daniel. Daniel tidak pernah korupsi. Daniel tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Daniel tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Sehingga mereka tidak dapat menyalahkan Daniel. Sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Nah adik-adik, Daniel sejak masa mudanya, dia adalah orang yang sangat setia kepada Allah. Dan dia satu hari sebanyak 3 kali, dia akan berdoa kepada Tuhan Allah. Dia berdoanya bukan sembunyi-sembunyi. Dia berdoanya juga bukan di tempat-tempat yang berusaha menutup-nutupi. Enggak. Dia berusaha di depan, dia berdoa di depan tingkap rumahnya. Berdoa seperti kita tuh di depan jendela kita sehingga banyak orang luar, orang lain bisa melihat. Nah, jadi sehingga para wakil raja itu mereka berusaha mencari suatu cara untuk menjatuhkan Daniel lewat ibadahnya itu. Maka mereka bilang gini ke raja, Raja ini kan raja yang hebat ya, kekalah hidup tuanku. Raja, bagaimana jika raja mengeluarkan suatu perintah atau larangan bahwa siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, jadi orang-orang jahat ini berusaha menjebak raja dengan taktiknya. Jadi mereka menyuruh raja membuat suatu peraturan supaya raja itu menyuruh semua orang tuh menyembah dia, menyuruh semua orang tuh hanya menyampaikan permohonan kepada dirinya. Seakan-akan raja itu raja yang hebat, raja yang berkuasa. Jadi nggak boleh bersembayang pada dewa, nggak boleh menyembah manusia lain, apalagi menyembah Allah. Itu nggak boleh. Akhirnya raja masuk jebakan, ya kan? Raja akhirnya membuat peraturan itu. Padahal adik-adik sebenarnya Daniel ini adalah salah satu orang yang sangat disukai oleh raja. Jadi Daniel selain dia itu orang yang bijaksana, orang yang pandai, dia juga mempunyai sifat yang baik sehingga raja dia berniat mengangkat Daniel sebagai wakilnya. Coba kita lihat ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Jadi Daniel tahu. Daniel tahu bahwa ada suatu perintah dari raja. Perintah yang tidak dapat dilanggar. Perintah yang tidak dapat dicabut. Perintah yang tidak dapat dibatalkan lagi oleh siapapun. Bahwa dalam 30 hari tidak boleh ada orang yang menyembah dewa atau manusia lain ataupun Allah kecuali menyembah raja. Daniel tahu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Adik-adik,
Daniel tahu itu hal yang dilarang oleh raja. Tapi bagi Daniel tidak ada hal yang lebih penting dalam hidupnya. Kecuali apa? Berdoa kepada Allah. Memuji nama Allahnya. Menyembah Allahnya. 3 kali sehari sejak masa mudanya Daniel selalu melakukan hal ini. Dia orang yang sangat dekat dengan Allah. Maka tidak ada perintah atau larangan apapun yang bisa melepaskan dia, menjauhkan dia dari Allahnya. Maka tidak akan dia menuruti perintah itu karena perintah itu melarang dia untuk berdoa kepada Allah. Bagi dia, berdoa kepada Allah adalah suatu hal yang paling penting. Meskipun hidupnya dalam ancaman, dia tahu bahwa resiko jika dia tetap berdoa kepada Allah adalah lubang singa, gua singa. Dia akan dijadikan santapan bagi singa-singa raja. Tapi bagi dia, tidak ada hal lain yang lebih penting selain berdoa kepada Allah. Adik-adik, 30 hari kelihatannya nggak lama ya. Coba mungkin kita aja bisa loh ya lupa berdoa. Sehari lupa, 2 hari lupa, seminggu lupa berdoa. Atau kalau misalnya kita ingat doa tapi terus kita mikir, males, besok aja, besok aja. Jangan-jangan kita dengan mudahnya menghabiskan 30 hari tanpa berdoa. Tapi bagi Daniel, tidak ada sehari pun yang lewat dari berdoa. Bahkan sehari dia akan memuji, berdoa pada Tuhan sebanyak 3 kali. Dan dilakukan tetap di depan tingkap rumahnya yang terbuka itu. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Dan mereka mengadukan Daniel kepada raja. Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda itu tidak mengindahkan tuanku ya raja. Dia tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Adik-adik, bagaimana reaksi raja? Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah dia. Dan dia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolongnya. Tapi adik-adik bisa? Tidak bisa. Karena perintah yang dibuat oleh raja telah diberi meterai dan dicap bahwa perintah itu tidak bisa dicabut. Akhirnya raja berkata kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Daniel akhirnya harus melalui hukuman yang telah diberikan dan telah disiapkan oleh orang-orang jahat itu. Maka akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam lubang singa. Tapi adik-adik pasti tahu kan apa yang terjadi? Apakah Daniel mati? Sedikit pun Daniel tidak terluka. Kalau kita ingat lagunya, Daniel di lubang singa, pam pam pam, Daniel di lubang singa. Karena dia anak Allah, maka dibebaskan. Pam pam pam, bebas bebas, pam pam pam, bebas bebas. Benar adik-adik, Daniel tidak terluka sedikit pun. Oleh pekerjaan siapa? Pekerjaan Tuhan yang dia sembah itu. Pekerjaan dari Tuhan yang 3 kali sehari dia terus memuji dan menyembah dan berdoa kepada Tuhannya. Tuhan itu yang disembah oleh Daniel dengan tekun itu. Dengan tidak ada henti-hentinya. Dia yang menyelamatkan hidup Daniel. Maka kemudian pagi-paginya si raja
dengan ketakutan. Jangan-jangan Daniel mati. Dia tanya, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel, ya Raja, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kesalahan. Lalu sangat sukacitalah Raja dan dia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Bahkan kemudian adik-adik raja memberikan perintah, di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Adik-adik, cerita ini berakhir dengan happy ending. Ada satu hal yang sungguh bisa kita pelajari dari Daniel, yaitu bagaimana dia bertekun dalam doanya. Bahkan di dalam situasi yang sangat sulit, situasi yang membahayakan jiwanya, situasi yang sangat membuat dia itu salah sedikit dia akan mati. Tapi adik-adik, dia tidak pernah melepaskan ibadahnya kepada Tuhannya. Dia terus tetap berdoa memuji Tuhan setiap hari. Terus bertekun dalam doanya, bagaimanapun kondisi yang dia alami, sebahaya apapun situasi yang saat itu dia alami, dia tidak melepaskan ibadahnya kepada Allah. Dia tidak berhenti dari berdoa kepada Allah. Kalau tadi kita lihat korban gempa di Palu itu, dia terus tidak henti-hentinya dia berdoa supaya Tuhan melepaskan dia, supaya Tuhan menyelamatkan hidupnya. Dengan terus bertekun dalam doanya dan dia terus berusaha sadar. Dan pada akhirnya tim SAR berhasil menyelamatkan dia. Daniel di dalam situasinya yang sangat membahayakan, yang dia tahu bahwa dia pasti akan menerima hukuman jika dia tetap beribadah pada Allah. Tapi dia tidak berhenti. Dia terus bertekun dalam doanya kepada Tuhan seperti yang biasa dilakukannya. Adik-adik, biarlah hari ini kita boleh belajar dari Daniel. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti untuk menyembah Dia. Apapun yang kamu alami, kesulitan apapun yang kamu hadapi, terus berdoa pada Dia. Kak Bila mau ajak kita nyanyi sebuah lagu. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Masih tetap semangat, ayo kita memuji Tuhan. Kalau mau
berikan persembahan untuk Tuhan, di dalam bejana untuk Tuhan. Berikan yang terbaik bagi dia. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 13 ayat yang ke-6. Mazmur 13 ayat yang ke-6. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Adik-adik, biarlah kita boleh selalu ingat. SAR, Search and Rescue. Bagaimana Tuhan Allah kita menggunakan banyak cara untuk boleh menyelamatkan kita. Bagaimana saat kita hidup di dalam hidup kita sehari-hari, apa yang harus kita lakukan? Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini kita belajar, jangan berhenti berdoa. Terus bertekun dalam doamu kepada Tuhan. Karena Dia yang akan menyelamatkan hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena hari ini kami belajar bagaimana dengan tekun berdoa. Kami boleh Engkau selamatkan. Karena dengan tekun berdoa kami boleh terus mempunyai hidup yang dekat pada Tuhan. Dengan tekun berdoa kami boleh mempunyai kekuatan untuk menjalani hidup-hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, Kau tolong kami melewati hari demi hari. Meskipun sulit, meskipun situasi di sekitar kami tidak menyenangkan. Tapi biarlah Tuhan terus tolong kami, mampukan kami melewati hari demi hari. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan ketemu minggu depan dengan tema yang baru. Sampai ketemu minggu depan ya. Mau kasih satu bocoran nih ya. Tema kita minggu depan adalah seperti ini. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Stay safe, stay healthy. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.